Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Militer Thailand pada 18 Desember 2025 secara langka merilis rekaman resmi operasi tempur melalui jalur komunikasi negara. Dalam video tersebut, terlihat unit tank dan angkatan udara Thailand melancarkan serangan presisi terhadap sejumlah bangunan kasino besar dan resort di wilayah Kamboja yang berada di luar zona sengketa perbatasan tradisional. Rekaman memperlihatkan bangunan-bangunan sasaran terbakar hebat, asap hitam pekat membumbung tinggi, serta kerusakan struktural berat pada atap dan dinding bangunan. Pihak militer Thailand menyatakan bahwa sedikitnya 6 fasilitas telah dihancurkan dalam operasi tersebut. Dalam pernyataan resminya, Angkatan Bersenjata Thailand menegaskan bahwa fasilitas-fasilitas yang diserang bukan sekadar tempat perjudian atau pariwisata, melainkan memiliki fungsi ganda. Di balik operasi kasino dan hotel, lokasi tersebut diduga menyembunyikan kompleks penipuan listrik lintas negara, pusat penyiksaan dan penahanan korban perdagangan manusia, infrastruktur drone dan senjata yang berpotensi mengancam keamanan nasional Thailand. Militer Thailand menekankan bahwa operasi ini bukan konflik perbatasan konvensional, melainkan serangan langsung terhadap jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang selama ini beroperasi di Asia Tenggara. Setidaknya 1 fasilitas yang dihancurkan telah masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat dan sebelumnya dikonfirmasi terlibat dalam aktivitas penipuan berskala internasional. Bukti internasional bermunculan. Pemerintah Kamboja pada hari yang sama membantah keras tuduhan Thailand, menyatakan bahwa bangunan yang diserang adalah hotel dan kasino legal, serta menuding Thailand melanggar kedaulatan negara. Namun klaim tersebut segera mendapat tekanan internasional. Media Korea Selatan melaporkan bahwa agen intelijen Korea Selatan bekerja sama dengan militer Thailand berhasil menangkap 3 pimpinan utama jaringan penipuan listrik berkewarganegaraan Tiongkok di wilayah Kamboja. Kelompok tersebut diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan seorang sandera perempuan asal Korea Selatan, menandai bahwa pemberantasan penipuan kini telah berkembang menjadi operasi gabungan lintas negara, bukan sekadar retorika diplomatik. Pemerintah Thailand juga mengumumkan penyitaan aset yang terkait dengan sindikat penipuan di Kamboja. Aset yang disita melibatkan Prince Group, sejumlah kasino perbatasan Kamboja, tokoh ekonomi abu-abu, generasi baru pengelola kasino dan kompleks ilegal. Barang sitaan mencakup rumah mewah, kapal pesiar, serta saham perusahaan energi, menandai pukulan finansial terbesar terhadap industri penipuan regional sejauh ini. Para analis menilai bahwa kombinasi serangan militer dan sanksi finansial menunjukkan adanya aksi terkoordinasi internasional untuk memutus seluruh rantai industri penipuan di Asia Tenggara. Beijing turun tangan, publik Tiongkok justru mengejek. Pada 18 Desember 2025, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, melakukan pembicaraan telepon terpisah dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu Thailand Sihasak Phuangketkeow. Dalam pernyataannya, Wang Yi menyerukan kewaspadaan terhadap apa yang ia sebut sebagai tuduhan palsu yang dapat merusak hubungan Tiongkok Kamboja dan Tiongkok Thailand. Beijing juga mengirim utusan khusus urusan Asia untuk melakukan diplomasi bolak-balik antara Bangkok dan Phnom Penh. Langkah ini dipandang luas sebagai respon atas penyitaan senjata buatan Tiongkok oleh militer Thailand, serta meningkatnya kecurigaan internasional terhadap peran Beijing. Namun reaksi publik di Tiongkok justru terbalik arah. Warganet melontarkan sindiran tajam. Siapa yang paling rajin menengahi, dialah yang paling diuntungkan. Di media sosial juga beredar gambar perbandingan antara Chen Chi, bos sindikat penipuan Kamboja, dan Lee Ka-sing, pengusaha Hong Kong. Unggahan tersebut menyoroti bahwa Chen Chi dengan nilai penipuan lintas negara mencapai triliunan, pernah dipromosikan sebagai figur bertanggung jawab sosial. Lee Ka-sing yang telah menyumbang lebih dari 30 miliar yuan untuk kegiatan sosial dan bantuan bencana justru kerap diserang media resmi dan dilabeli sebagai modal tidak patriotik. Netizen menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata standar ganda PKT. Pada 16 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan keras menuntut Kamboja sebagai pihak agresor untuk 1. Mengumumkan gencatan senjata sepihak, 2. Menarik pasukan, 3. Melakukan pembersihan ranjau secara menyeluruh. Thailand menegaskan akan mempertahankan hak melanjutkan operasi militer jika syarat tersebut tidak dipenuhi.
Langkah ini semakin mengisolasi Hun Sen dan Perdana Menteri Hun Manet secara diplomatik. Tak lama kemudian, Kementerian Luar Negeri Kamboja secara mendadak merilis pernyataan mendukung prinsip satu Tiongkok, menyatakan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal meminta perlindungan dan mediasi dari Beijing. Tujuan operasi dinilai sangat jelas. Perlu dicatat bahwa lokasi kompleks penyiksaan listrik yang dibom tidak berada di wilayah sengketa tradisional Thailand Kamboja, sehingga kemungkinan salah sasaran dinilai sangat kecil. Banyak analis menyimpulkan bahwa penghancuran industri penipuan itu sendiri adalah tujuan utama operasi militer Thailand. Bagi Bangkok, di tengah anjloknya wisatawan Tiongkok akibat kekhawatiran keamanan, operasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus sumber kejahatan lintas negara, membangun ulang citra keamanan nasional, mengirim sinyal tegas kepada jaringan kriminal regional. Seorang analis politik menyebut bahwa dalam 48 jam, militer Thailand telah menghancurkan 4 kompleks penyiksaan listrik, menargetkan 2 pusat riset transplantasi organ, menewaskan wakil komandan pengawal kerajaan Kamboja. Ia menilai Thailand hanyalah pelaksana di lapangan, sementara dalang utama berada di balik layar, pihak yang bahkan Kamboja sendiri enggan sebutkan. Pada 17 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Tiongkok terlihat berusaha cepat mencuci tangan saat ditanya soal penggunaan senjata buatan Tiongkok oleh militer Kamboja. Beberapa analis menilai bahwa karena Amerika Serikat baru saja menjatuhkan sanksi terhadap France Group, operasi Thailand kemungkinan mendapat lampu hijau diam-diam dari Washington. Tanpa persetujuan tersebut, penggunaan jet tempur F-16 berpotensi melanggar ketentuan penggunaan akhir senjata buatan AS. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.